Ini ada fluida ideal. Yang pertama, tidak kental sehingga saat mengalir tidak mengalami gesekan. Yang kedua, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan pada suatu titik adalah konstan. Yang ketiga, tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau alirannya bersifat laminier. Disebut juga dengan aliran garis arus atau streamline. Nah, ini gambar laminar. Ini gambar turbulen. Lanjut. Lanjut ada debit dan persamaan kontinuitas. Debit rumusnya Q sama dengan P per K sama dengan AP. Q sama dengan debit satuannya meter kubik per sekon, P sama dengan volume satuannya meter kubik, T sama dengan waktu satuannya sekon, A sama dengan luas penampang satuannya meter persegi, V sama dengan kecepatan fluida satuannya meter per sekon. Persamaan kontinuitas pada pipa berbeda ukuran. Rumusnya Q1 sama dengan Q2, A1 P1 sama dengan A2 P2. Persamaan kontinuitas pada pipa bercabang. Rumusnya Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. A1 P1 sama dengan A2 P2 ditambah A3 P3. Contoh soal pertama, air mengalir dengan kelajuan 2,5 meter per sekon melalui pipa penyemprot yang memiliki jari-jari dalam 6 mm. A. Berapa jari-jari mulut pipa agar air menyemprot keluar dengan kelajuan 10 meter per sekon? B. Berapa debit air yang melalui pipa jika dinyatakan dalam liter per menit? Cara penyelesaiannya kan diketahui P1 sama dengan 2,5 meter per sekon, R1 sama dengan 6 kali 10 min 3 meter, P2 sama dengan 10 meter per sekon. Rumusnya A1 P1 sama dengan A2 P2. PR1 kuadrat dikali P1 sama dengan PR2 kuadrat dikali P2. 6 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 2,5 sama dengan R2 kuadrat dikali 10. Hasilnya 36 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4 R2 kuadrat. R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 6 kuadrat. 9 kali 10 pangkat min 6. R2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Yang B, Q2 sama dengan A2 P2 sama dengan P kali 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10. P kali 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10. Q sama dengan 9P dikali 10 pangkat min 5 M kubik per S sama dengan 9P kali 10 pangkat min 5 dikali 1000 per 1 per 60. 9P kali 10 pangkat min 2 dikali 60 sama dengan 540P dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 5,4 liter per menit. Ada hukum Bernoulli di mana kita mencari rumus P1 plus apa ini kemarin rho GH1 plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Nah, di mana di sini kita harus mencari dulu dia P sama dengan F per A itu menghasilkan, bisa juga dia disebut dengan F sama dengan P kali A. Nah, di saat dimana P1 sama dengan P2 sama dengan P.
Nah, di sini ada W12 sama dengan delta. delta EN. Nah, di sini ada S1. S1 sama dengan F2, S2 sama dengan S1 min S2 S2 sama dengan delta EN sama dengan delta EK. P1 P1 min P2 P2 sama dengan MGH1 min MGH1 MGH2 min MGH1 plus setengah MP2 kuadrat min setengah MP1 kuadrat. Nah, di mana menghasilkan P1F min P2F P1V min P2V sama dengan MGH2 min MGH1 plus setengah MP2 kuadrat min setengah MP1 kuadrat. Nah, di mana di sini kita bagi dia dengan V. Jadi hasilnya itu P1 min P2 sama dengan rho GH2 min rho GH1 plus setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya, di mana contoh soalnya itu adalah sebuah pompa digunakan untuk mengambil air dari sumur dengan kedalaman 8 meter di bawah permukaan tanah. Air keluar dari pompa menuju pipa berdiameter 16 cm dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian air dialirkan ke dalam tandon melalui suatu keran berdiameter 4 cm yang terletak 2 meter di atas permukaan tanah. Jika tekanan air yang keluar dari keran dianggap sama dengan tekanan atmosfer, berapa tekanan kompresor pada pompa air tersebut? Nah, di sini kita mengetahui hal satunya itu min 8. Nah, di sini kan dia kedalamannya min 8. Nah, berarti J1 sama dengan 0,16 meter. Ini ada 16 cm, kita ubah dia menjadi meter. Karena dia di sini itu menggunakan R, jadinya kita ubah dia ke R1 sama dengan 0,08 meter. Nah, di sini ada V1 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, di situ kan ada kecepatannya itu 2 meter per sekon. Nah, D2 ini ada 0,4, di situ berdiameter 4 cm kan. Nah, jadinya kita kan pakai R, jadinya di sini R2. Tadi R1-nya itu 0,08, sekarang R2-nya itu 0,02 meter. H2-nya itu sama dengan 2 meter. P2 sama dengan 10⁵ PA. Di mana A1 F1 sama dengan A2 V2, A1 V1 sama dengan A2 V2. Di situ ada PR1 kuadrat dikali V1 sama dengan PR2 kuadrat dikali V2. Karena V-nya itu sama, bisa kita coret, jadinya R1 kuadrat jadinya 0,08 kuadrat dikali V1 yaitu 2 sama dengan 0,02 kuadrat dikali V2. Nah, di sini kan kita mencari V2, jadinya 0,08 kuadrat dikali 2 itu hasilnya 0,08 kuadrat itu hasilnya 64 dikali 10⁻⁴ dikali 2. Nah, di situ ada 0,02 kuadrat jadinya 4 kali 10⁻⁴ dikali V2. Nah, jadinya V2 sama dengan, kan di sini sisanya itu jadinya 16 dikali 2, dimana kita coret 64 dikali 4 ini hasilnya 64 dibagi 4 ini kan hasil bagi dari ini 64 bagi ini hasilnya 16. Nah, ini kan 10⁻⁴ dia sama, kita coret. Nah, jadinya 16 dikali 2 hasilnya 32. Kan satuannya itu meter per sekon. Nah, di sini ada pipa venturi atau venturimeter. Di mana akan dijelaskan oleh teman kita yang ngantuk tadi.
Selanjutnya pipa venturi atau venturimeter. Pipa venturi merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa yang berfungsi untuk mengukur laju aliran dalam zat cair. Di gambar pertama ada pipa venturi atau venturimeter tanpa manometer, dan di gambar kedua ada pipa venturimeter dengan manometer. Nah, di sini ada rumus dari pipa venturi, yaitu ada P1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana V1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang besar, satuannya meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang kecil, satuannya meter per sekon. A1 sama dengan luas penampang besar, satuannya meter kuadrat. A2 sama dengan luas penampang kecil, satuannya meter kuadrat. G sama dengan kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan perbedaan ketinggian fluida, satuannya meter. Lanjut ke venturimeter dengan manometer. Nah, di sini ada rumusnya. F1 sama dengan akar 2GH dalam kurung P2 min P1 per rho 2 min rho 1 per rho 1 dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana F1 dikali V2 dinamakan kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil, satuannya meter per sekon. A1 kali A2 yaitu luas penampang besar dan kecil, satuannya meter kuadrat. Terus G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan perbedaan ketinggian fluida, satuannya meter. Rho 1 sama dengan massa jenis fluida di pipa venturi, satuannya kilogram per meter kubik. Rho 2 sama dengan massa jenis fluida di manometer, satuannya kilogram per meter kubik. Teorema Torricelli atau bejana berlubang. Kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama. Nah, rumusnya V sama dengan akar 2GH X sama dengan 2 akar HH2, T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, di mana H ini sama dengan kecepatan fluida keluar dari lubang atau keran, satuannya meter per sekon. G sama dengan kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H1 sama dengan jarak dari permukaan ke dasar bejana, satuannya meter. H2 sama dengan jarak dari lubang ke dasar bejana, satuannya meter. X sama dengan jarak horizontal fluida jatuh di tanah, satuannya meter. T sama dengan waktu yang dibutuhkan fluida jatuh ke tanah, satuannya meter. Nah, catatannya, jika arah keran tidak horizontal atau mengarah ke atas dengan sudut elevasi tertentu, maka harus dipakai rumus-rumus gerak parabola. Contohnya di sini ada contoh bejana yang berlubang, yaitu keluar dari kayak ini. Contoh soal yang pertama, dia keluar dari ini airnya. Sebuah tangki berada di atas tanah dengan ketinggian permukaan air sebesar 125 cm. Jika terdapat kebocoran yang letaknya 90 cm dari dasar tangki, tentukan kecepatan air yang keluar dari lubang, jarak pancar horizontal air saat jatuh di tanah diukur dari dasar tangki.
Nah, di sini kan kita harus menggambar dulu. Sebelum kita menjawabnya itu, kita gambar dulu. Nah, di mana kita sudah mengetahui di H1-nya ini sama dengan 125 cm. Nah, kita ubah cm ke meter, jadinya 1,25 meter. Nah, di situ ada H, di mana H ini sama dengan 0,48 meter. H2 sama dengan 0,8 meter. Nah, di sini kan dia keluar airnya dari ketinggian 80 cm. Kebocorannya terletak pada ketinggian 80 cm. Nah, di mana kecepatan air yang keluar dari lubang itu rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Nah, di mana dia itu menghasilkan akar 2 dikali 10 kali 0,45 sama dengan akar 9. V sama dengan 3 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya X. Di sini kan tadi dia kecepatan air yang keluar dari lubang yaitu V. Terus sekarang pancaran horizontal saat air itu jatuh ke tanah yaitu X. Nah, X sama dengan 2 akar H dikali H2 sama dengan 2 akar 0,45 dikali 0,8 sama dengan 2 akar 0,36 menghasilkan 2 kali 0,6 X sama dengan 1,2 meter. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll